Shalom, saudara yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini mungkin setiap kita akan menghadapi banyak keputusan, banyak tugas, banyak percakapan, banyak pertemuan. Tetapi sebelum semuanya itu terjadi, mari kita bersama-sama kembali menyediakan tempat untuk firman Tuhan berbicara kepada setiap kita terlebih dahulu. Karena hidup yang diberkati bukan dimulai dari hasil, tetapi dari siapa yang kita percaya. Mari kita bersama-sama membaca dari Amsal 16 ayat 20 dan 21. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Saudara-saudara, ayat 20 menunjukkan dua kunci dari kehidupan, yaitu memperhatikan firman dan percaya kepada Tuhan. Memperhatikan di sini berarti bukan saja kita hanya membaca cepat agar bisa selesai dengan cepat. Bukan seperti itu. Tetapi kita boleh membacanya dengan baik. Kita merenungkannya dan terus mengingatnya. Saya ingat dulu saya dan juga teman-teman bersama-sama membaca Alkitab, menghabiskan Alkitab, dan kita berlomba siapa yang paling cepat membaca Alkitab secara keseluruhan. Karena siapa yang paling cepat, maka kami hanya membaca dengan cepat. Tapi seharusnya kita bukan hanya membaca dengan cepat, tapi kita membacanya dengan baik, merenungkan, dan bisa mengingatnya. Seperti seseorang yang memperhatikan rambu-rambu saat mengemudi. Orang yang memperhatikan firman Tuhan sedang menjaga arah hidupnya tetap benar. Saat kita berkendara, maka kita akan memperhatikan rambu-rambu apa yang ada. Apakah lampu lalu lintas, lampu merah, kuning, hijau. Kalau merah berarti kita akan berhenti. Apakah saat kita mau belok kanan, boleh belok kanan? Kita akan memperhatikan dengan baik supaya kita tidak salah jalan. Setiap kita yang memperhatikan firman, kita akan memperhatikan dengan baik supaya kita jangan sampai salah arah. Dan siapa yang melakukannya dikatakan akan mendapatkan kebaikan. Ini bukan janji bahwa hidup kita akan bebas dari masalah. Hidup kita akan mulus, baik-baik saja. Semua akan berjalan dengan baik. Tidak, bukan demikian. Tetapi di sini berarti kebaikan Tuhan itu akan menyertai kita. Akan menuntun kita dan menopang kehidupan setiap kita. Ada kebaikan Tuhan yang bersama dengan kita. Dan bagian kedua dikatakan, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam dunia yang terus berubah, mempercayai Tuhan bukanlah sikap yang pasif, tetapi sebuah keputusan aktif setiap hari yang kita lakukan. Untuk apa? Untuk menyerahkannya, untuk menunggu waktu Tuhan, untuk menantikan, walaupun saat ini mungkin kita belum melihat hasilnya. Tetapi kita dengan aktif percaya kepada Tuhan. Menyerahkan setiap hidup kita, rencana kita kepada Tuhan. Menunggu waktunya Tuhan. Menantikan. Terus menantikan waktunya Tuhan. Saudara, ada seorang ibu yang setiap hari mendengarkan renungan. Sambil ia menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Ia tidak punya waktu yang banyak untuk bisa duduk membaca karena harus mengurus anak-anaknya dan juga suaminya yang sedang sakit. Tetapi ia berkata, saya butuh suara firman Tuhan lebih daripada kabar ataupun gosip di WA group ataupun di media sosial. Di dalam kondisi yang berat, ibu ini bisa tetap kuat dan lembut. Ketika ditanya rahasianya, ia berkata, saya tidak tahu bagaimana hari ini akan berjalan. Tetapi saya tahu siapa
yang memegang hari ini. Percaya kepada Tuhan membuatnya tetap tenang di tengah badai. Ia berbahagia bukan karena semuanya mudah atau baik-baik saja, tetapi karena ia tahu kepada siapa ia percaya. Saudara, hari ini, apakah kita masih memperhatikan firman Tuhan? Atau sekedar melewati firman-Nya? Apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan? Atau hanya berharap semua berjalan sesuai dengan rencana? Cobalah untuk memberi waktu lebih untuk kita bisa merenungkan satu ayat firman Tuhan hari ini. Dan ketika hati mulai gelisah, mari kita berdoa. Tuhan, aku percaya kepadamu. Peganglah tanganku hari ini. Hari ini jangan biarkan kegelisahan merampas sukacitamu. Perhatikan firman-Nya, percayalah kepada Tuhan, di sanalah sumber kebaikan dan kebahagiaan yang sejati. Kiranya Tuhan menyertai langkah-langkah hidup setiap kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, biarlah setiap kami boleh menyediakan waktu dengan sungguh-sungguh untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Dan firman itu boleh menjadi pegangan hidup kami sepanjang hari yang akan kami jalani. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami, mempercayakan hidup kami kepadamu. Dan biarlah kami boleh selalu ingat bahwa Engkaulah Allah kami yang Maha Kuasa, yang memegang hari kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.